Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah melihat alat ini? Nah, jadi biasanya sering dipakai untuk orang yang sesak napas. Nah, ini bukan oksigen ya, berbeda dengan oksigen. Nah, alat ini disebut dengan namanya nebulizer. Nah, siapa yang sudah pernah pakai alat ini? Gimana pengalamannya? Coba ceritain ya. Nah, kira-kira alat ini buat apa sih? Nebulizer adalah alat yang mengubah obat cair menjadi uap. Ya, uapnya kecil-kecil, nanti dihirup sama pasien, kemudian nanti masuk dia ke saluran pernapasannya, sampailah nanti ke paru-paru. Nah, fungsi nebulizer ini teman-teman, ini untuk melegakan saluran napas yang menyempit, ya, kemudian juga yang meradang, itu juga bisa pakai nebulizer. Nah, manfaat nebulizer ini untuk orang dewasa maupun anak-anak itu sebagai pengobatan penyakit pernapasan kronis. Nah, dibandingkan dengan inhaler kan itu kan dihirup juga ya. Nah, tapi beda. Kalau inhaler itu uap yang dihasilkan itu biasanya agak besar-besar. Nah, kalau nebulizer ini kecil sekali, sangat kecil sekali. Makanya obatnya itu lebih efektif, lebih cepat meresap di bagian saluran pernapasan maupun ke paru-paru yang ditargetkan. Bagaimana cara kerja nebulizer, dok? Nah, teman-teman, nebulizer ini dia bekerja dengan cara mengubah obat cair menjadi uap. Ya, jadi alat ini ada selangnya, kemudian ada sungkupnya. Nah, itu tergantung teman-teman ya. Ada yang obat cairnya ditaruh di dekat sungkup ya, ataupun ya jauh dari sungkupnya. Nah, kemudian nanti alat ini mengubah obat cair tadi menjadi uap. Ya, uap biasanya kurang lebih 10 sampai 15 menit. Ya, nanti baru bisa dihirup ya, dihirup 10 sampai 15 menit. Ya, selama itu sampai obatnya ataupun cairan obatnya habis. Nah, orang yang menggunakannya itu biasanya bisa karena serangan asma ataupun PPOK. Kalau pakai inhaler, ya teman-teman, itu biasanya orang ataupun pasien mau pakai inhaler kan harus ngambil napas panjang dulu ya, baru nanti bisa digunakan. Tapi kalau pakai nebulizer itu lebih efisien, lebih mudah ya, nggak perlu ngambil napas panjang-panjang, napas seperti biasa saja sekitar 10 sampai 15 menit. Ya, nanti obatnya itu masuk ke saluran pernapasan termasuk paru-paru. Jadi teman-teman, nebulizer ini lebih efektif ya mengantarkan obat dibandingkan dengan inhaler. Nah, cara kerja obat ya tergantung dari jenis obat yang digunakan. Ya, jadi kalau seandainya teman-teman pakainya obat bronkodilator, artinya itu untuk membuka, untuk memperlebar saluran pernapasan. Nah, kalau seandainya untuk antibiotik, ya itu untuk mengatasi saluran pernapasan ataupun infeksi yang sedang infeksi. Kemudian kalau seandainya teman-teman obatnya anti radang ya, kemudian juga seperti steroid, ya itu bisa juga ya. Jadi itu untuk mengatasi peradangan di saluran pernapasan. Jadi tergantung teman-teman. Nah, itu juga biasanya diberikan larutan garam ya untuk mengurangi kekentalan lendir dalam saluran pernapasan. Jadi mudah dikeluarkan. Jadi seperti mengencerkan dahak ataupun mengencerkan lendir ya. Nah, jadi ini juga bisa pakai nebulizer. Ada beberapa penyakit teman-teman yang biasanya menggunakan alat ini ya, nebulizer. Yang pertama bronkiolitis. Nah, jadi ini peradangan dan pembengkakan pada saluran udara kecil ya, bronkiolus di dalam paru-paru akibat infeksi bisa virus. Yang kedua asma. Jadi teman-teman ya, asma ketika saluran pernapasan menyempit, membengkak, kemudian produksi lendir berlebihan, ya ini kan biasanya sesak napas ya, bisa napasnya bunyi-bunyi mengi, ini juga bisa pakai alat ini. Kemudian yang ketiga fibrosis kistik. Nah, teman-teman, ya ini fibrosis kistik itu menyebabkan terbentuknya lendir yang sangat kental pada paru-paru dan juga sistem pencernaan. Yang keempat itu PPOK, penyakit paru obstruksi kronis. Nah, teman-teman ya, penyakit paru obstruksi kronis, ya ini juga bisa menggunakan nebulizer ya. Jadi biasanya orangnya batuk-batuk ya, kemudian sesak napas. Ini juga bisa pakai alat ini. Yang kelima sinusitis. Nah, teman-teman ya, nebulizer yang tipe ultrasonik itu cukup ampuh juga untuk mengurangi gejala-gejala sinusitis seperti misalkan hidungnya tersumbat atau ada area hidung yang nyeri dan juga di bagian wajah yang nyeri, itu bisa pakai. Yang keenam pneumonia.
Nah, teman-teman, pneumonia ini penyakit yang menginfeksi kantong udara di paru-paru ataupun alveolus ya. Nah, ini gambarnya alveolus. Nah, teman-teman, ini adalah penyakit dari pneumonia. Dia meradang, membengkak ya, bahkan bisa berisi cairan di situ. Nah, penyakit ini sering disebut juga paru-paru basah. Ya, jadi orang bilangnya, oh ini sakit paru-paru basah ya, karena memang ada cairan ataupun lendir yang menumpuk di paru-paru di alveolusnya. Yang ketujuh, bronkiektasis. Nah, teman-teman, ya penyakit ini ditandai dengan adanya kerusakan dan juga pelebaran pada saluran pernapasan yang tidak normal ya, bisa batuk-batuk terus-menerus gejalanya. Nah, kira-kira ada nggak nih efek samping ketika menggunakan nebulizer? Banyak orang yang nggak tahu ya, ini kira-kira pakai ini ada efek sampingnya nggak atau aman? Jadi teman-teman, umumnya efek samping dari pemakaian nebulizer ini tergantung dari obat yang digunakan dan juga respon orang tersebut ya. Misalkan penggunaan obat bronkodilator ya, ini bisa menyebabkan efek samping, misalkan tangannya gemetar, sakit kepala, detak jantungnya nggak beraturan, kram otot, mual, kemudian juga mulutnya kering, batuk-batuk, bahkan bisa juga diare. Kemudian kalau efek samping pemakaian cairan salin, yaitu bisa saja batuknya lebih intens ya, kemudian sakit tenggorokan, kemudian juga rasa sesak ya ketika menggunakannya. Tapi efek samping ini ya jarang ya dijumpai, tapi bisa terjadi. Nah, gimana cara merawat nebulizer biar nggak cepat rusak dan juga biar nggak jadi penularan? Nah, teman-teman ya, nebulizer ini bukan hanya dipakai saja ya, tapi perlu dirawat. Biasanya kan nebulizer zaman sekarang ini sudah bisa dibeli mandiri ya, artinya bisa digunakan di rumah. Jadi teman-teman bisa menggunakannya di rumah, bisa beli sendiri untuk menggunakan nebulizer. Apalagi kalau punya penyakit-penyakit yang kronis ya, asma dan sebagainya. Jadi teman-teman ya, alat hirup uap obat ini ataupun nebulizer ini ya harus dibersihkan. Setiap digunakan ya harus dibersihkan, disterilkan supaya nggak ada penumpukan bakteri maupun virus. Kemudian untuk sungkupnya, yaitu selain dibersihkan, disterilkan juga harus diganti juga ya, harus diganti. Misalkan beberapa kali penggunaan sebaiknya diganti yang baru ya. Jadi jangan terus-terusan pakai yang lama, misalkan sampai berbulan-bulan ya. Jadi kalau seandainya udah berapa kali digunakan, sebaiknya diganti. Ya disesuaikan lah sama isi dompetnya. Yang terpenting adalah dibersihkan dan juga disterilkan untuk alat dan juga untuk sungkupnya. Ya jadi itu yang penting. Nah, caranya gimana? Caranya ya rendam bagian-bagian yang alat hirup tadi ya. Itu di dalam baskom, misalkan berisi dengan air panas ya, kemudian teman-teman bisa situ mensterilkannya. Nah, teman-teman juga misalkan menggunakan nih ada alat pembersih khusus nih dari apoteker ya, dari apotik, itu bisa juga digunakan ya untuk mensterilkannya. Gimana cara pakainya? Biasanya ada petunjuk penggunaannya. Nah, kemudian teman-teman, untuk selangnya, kan selangnya ini sulit ya dibersihkan. Nggak mungkin ya teman-teman membersihkannya selangnya dicolok-colok, itu kan nggak mungkin karena selangnya panjang. Nah, jadi itulah pentingnya mengganti ketika sudah beberapa kali menggunakannya. Nah, kalau nggak diganti-ganti gimana? Ya nanti takutnya nggak higienis ya. Ada kuman di situ, ada bakteri di situ. Ya akhirnya terhirup ketika menggunakannya. Oke teman-teman, ya ketika menggunakan nebulizer ini ya harus sesuai dengan petunjuk penggunaan, dan juga kalau seandainya pakai obatnya, misalkan dokter menyarankan, oh ini bisa dipakai di rumah nih Bu, ya gunakan misalkan 3 kali, gunakan satu botol kecil ya misalkan ya, atau misalkan Ibu bisa menggunakan 2 kali. Pokoknya ikuti instruksi yang diberikan oleh dokter ya ketika menggunakan obatnya ataupun dosis obatnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Jangan lupa di like, di share, di subscribe channel ini. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.